Halo guys, The Cat Return, film Jepang yang bercerita tentang manusia, cewek, dipaksa nikah sama kucing. Nah gimana itu, apakah beneran nikah atau tidak? Langsung aja ke cerita. Diawali dengan cewek bernama Haru, kesiangan bangun tidur jadi terburu-buru, panik berangkat sekolah, lari kencang dan telat sampai di sekolah. Beruntung gurunya baik, tidak dihukum, tapi diketawain teman-temannya. Pulang sekolah Haru sebal, karena cowok yang dia taksir menertawainya tadi, jadinya malu. Dari toko kue ada kucing keluar sambil bawa kado. Berjalan dengan cepat, Haru dan temannya sedang bergurau. Kucing itu lewat di antara mereka, lihat kanan kiri mau nyebrang. Haru melihatnya jadi khawatir, kucing pun nyebrang, ada truk jalan kencang. Kadonya jatuh mau diambil tapi susah. Hampir ketabrak, langsung Haru menolongnya. Sampai tongkat temannya patah. Si kucing berdiri tegak, langsung berterima kasih, sudah diselamatkan. Melihat itu Haru pun hanya melongo. Si kucing langsung pergi dan temannya datang. Pulang sekolah bertanya ke ibunya, apakah saat kecil Haru pernah bicara sama kucing? Ibunya membenarkan itu, dia pun ingat. Di sore yang indah, ada kucing cantik mengejar Haru kecil yang sedang bawa makanan. Si kucing mengeong minta makan, Haru kasihan dan dikasih kue ikan. Bahkan dikasih semuanya biar kenyang. Kue pun dimakan dengan lahap, ibunya datang menjemput. Haru pun bilang, tadi bicara sama kucing. Itulah awal mula Haru ngomong sama kucing. Dia pun tidur, tengah malam kucing kompleks semuanya keluar sambil mengeong, seperti ada sesuatu yang datang. Haru mendengar itu, melihat jendela, ada rombongan kucing sedang jalan berdiri. Dia penasaran melihat keluar, rombongan pun berhenti tepat di depan rumahnya. Haru dipanggil untuk menghadap, sambil bingung mendekatlah dia, dan dikenalkan Raja Kucing. Kucing yang ditolong Haru waktu itu adalah putra sang raja, bernama Pangeran Len. Mereka datang bermaksud untuk mengucapkan terima kasih dan memberikan hadiah yang akan membuatnya bahagia. Mereka pamit dan pergi, Haru pun masih bingung. Bangun tidur dia merasa tadi itu paling mimpi. Temannya nelpon, ada banyak tongkat di depan rumahnya sendiri. Di sekitar rumah Haru juga ada banyak rumput ekor kucing. Saat berangkat sekolah, dia dikejar-kejar banyak kucing, jadinya panik. Dan saat membuka lokernya, banyak kado isi tikus. Para kucing pun langsung menyerbu tikus itu. Ternyata semalam itu nyata, bukan mimpi. Hadiah pun dibuka, berisi surat yang tulisannya nggak jelas. Temannya datang meminta digantikan piket karena ada urusan. Haru pun menggantikan piket temannya dan saat buang sampah, lihat cowok yang dia suka jalan sama cewek lain. Nggak lihat jalan dan kesandung. Sampah pada terhambur, saat diambil ada kucing dari rombongan kerajaan semalam. Langsung dimarahi karena memberikan hadiah rumput, tikus, dan lain-lain yang tak berguna untuk manusia. Si kucing pun minta maaf karena mereka tidak tahu. Haru pun curhat, belakangan ini banyak masalah terjadi padanya. Mendengar itu si kucing menyarankan, pergilah ke kerajaan kucing yang indah. Dan raja berharap pangeran yang diselamatkannya kemarin bisa nikah dengan Haru. Dia kaget karena nggak mungkin manusia nikah sama kucing. Tapi dipikir-pikir bagus juga, kalau di kerajaan kucing pasti indah dan bisa melupakan segala masalah. Si kucing langsung pergi dan nanti malam akan menjemputnya. Haru pun bingung, padahal belum ngomong ya. Jadi khawatir jika benar-benar nikah sama kucing, dia tidak mau hal itu terjadi. Tiba-tiba ada suara cewek misterius yang menyuruhnya mencari kantor urusan kucing. Di sana bisa membantu masalahnya, temui kucing besar di persimpangan jalan dan mintalah diantarkan. Haru pun mencari si kucing, tapi nggak nemu. Saat duduk ada sesuatu. Rupanya kucing gendut. Haru pun yakin itu pasti kucing yang dicari. Langsung minta tolong diantar ke kantor urusan kucing. Si kucing awalnya nggak peduli dan saat mau pergi menyuruh Haru mengikutinya. Diikutilah si kucing, masuk gang sempit, melewati atap, masuk ke suatu tempat misterius dan sampailah ke perumahan mini.
Si kucing tadi manggil Baron dan menyuruh berhenti jadi patung. Sampai matahari terbenam, Haru terpanah melihatnya. Datanglah kucing yang menyambutnya bernama Baron. Dan itu adalah tempat beda dimensi dari manusia. Baron juga sudah tahu masalahnya Haru dan menyuruhnya masuk. Masuk ke rumah yang ukurannya lebih kecil dari dia. Terpukau melihat dalamnya yang bagus. Dia juga diberi teh yang rasanya sangat enak, beda dari biasanya. Burung gagak dan si kucing gendut bernama Muta ikut masuk. Muta pun menceritakan tentang kerajaan kucing itu. Mereka pun memutuskan akan membantu Haru. Haru pun senang dan dikasih nasihat. Jadilah diri sendiri, setelah itu tak ada yang harus kau takuti. Ada yang ngetuk pintu, saat dibuka, gerombolan kucing berusaha menangkapnya sampai jatuh dan dibawa kabur. Mereka langsung bergegas menolong. Haru diangkat banyak kucing, mau kabur juga nggak bisa. Muta berusaha ngejar, langsung diangkat burung dan dijatuhkan tapi nggak kena. Dia belum nyerah, ngejar terus dan kena, langsung masuk ke portal. Dibawa ke hutan, Baron terus ngejar, ada portal lagi, mereka masuk dan Baron ketinggalan. Rupanya ada cahaya terbang, langsung diikuti. Singkat cerita, mereka sudah sampai di suatu tempat asing, kerajaan kucing, di mana semua kucing hidup layaknya seperti manusia. Muta juga di sini jadi besar. Haru merasa tenang dan nyaman, tapi ada kucing cantik bernama Yuki, memperingati jangan masuk ke istana. Datanglah ajudan raja menyuruh Haru harus masuk ke istana. Sudah ditunggu raja. Dia pun mau dan Muta diajak juga. Sampailah di dalam istana, dia disuruh masuk ruangan dan Muta masuk ke ruangan sebelah. Rupanya itu tempat ganti baju. Dia didandani cantik bak putri. Raja pun datang menyambutnya dan memberitahu pangerannya sedang ada tugas di luar. Sedangkan Muta dapat ruangan isi makanan, dia makan semua dengan lahap. Masih kurang, melihat ada ceret minum yang besar. Haru pun minta maaf tak bisa menerima pernikahan itu, tapi penasaran seperti apa pangerannya. Dia juga nggak pantas nikah sama pangeran karena bukan kucing. Mendengar itu, si raja pun menunjukkan kalau Haru adalah kucing juga. Ternyata dia sudah berubah seperti kucing. Haru jadinya panik, langsung mencari Muta. Tapi sayang, Muta sudah tenggelam di ceret itu. Si kucing bilang Muta nekat minum dan akhirnya kecemplung. Haru pun jadi haru melihat Muta mati. Dia menangis terseduh-seduh. Si raja menunjukkan berbagai hiburan tapi masih tetap nangis. Hingga singkat cerita ada penghibur terakhir datang. Dia adalah Baron yang pakai kostum. Minta izin menghibur Haru dengan mengajaknya dansa. Awalnya nggak bisa dansa, tapi Baron menyuruh percaya saja. Dia pun mau. Mereka pun berdansa, raja pun menikmati dan ada Yuki nonton sambil cemas. Ternyata dia jadi pembantu kerajaan. Haru pun terpesona diajak dansa. Baron berbisik, jangan takut, jadilah diri sendiri. Mendengar itu, Haru pun seperti kenal. Rupanya telinga raja sangat sensitif mendengar pembicaraan mereka. Langsung menyuruh hentikan musik dan curiga dengan Baron. Tanpa takut, Baron melepas kostumnya. Haru pun baru tahu kalau itu Baron. Dia memperkenalkan diri dan akan membawa Haru pergi. Langsung para prajurit nyerang. Baron melempar senjatanya sampai kena ceret dan pecah. Muta pun sadar ternyata itu gel tidur. Haru pun senang melihat itu. Semua kucing keluar dan mereka diserang sampai terpojok. Langsung dihantam Muta sampai pingsan. Muncullah Yuki memberitahu kalau Haru keluar sebelum fajar akan bisa kembali jadi manusia. Juga diberitahu jalan rahasia keluar istana. Muta masih terus melawan. Mereka meluncur lewat terowongan sampai keluar. Dan mereka ditunjukkan menara yang sangat tinggi yang puncaknya adalah jalan keluar. Yuki pun pamit dan Baron ngasih tahu suara misterius waktu itu adalah Yuki. Haru pun ingat. Dari atas Muta menjatuhkan para prajurit, nempel bagaikan tokek dan turun dengan selamat. Mereka langsung pergi. Dari atas si raja mengawasi karena sudah menyiapkan labirin yang susah dilewati. Mereka mencari jalan, para prajurit datang, melihat Muta langsung dikejar. Tapi tetap aja kalah. Prajurit bertemu Baron, tapi Baron dengan gampang mengalahkannya. Hingga semua pun terkalahkan dan mereka kembali bertemu. Lanjutkan mencari jalan, tapi anehnya tembok berpindah. Selalu berpindah menutupi jalan yang benar. Haru pun curiga.
Perasaan tidak ada tembok di situ. Benar saja ada kecurangan ternyata. Baron pun curiga dan ditendang sampai terjatuh. Semuanya pun terjatuh karena posisinya berjajar menuju menara. Raja pun mulai panik. Singkatnya mereka mulai naik lari dengan semangat, tapi Harunya capek, digendonglah dia. Melihat Baron yang gagah, jadinya malu-malu kucing. Nggak tinggal diam, Raja kembali curang dengan meledakkan menara itu. Menara bagian bawah roboh dan mereka kembali ke bawah, padahal hampir ke pucuk. Raja menemui mereka, siap ditangkap. Dari kejauhan ada rombongan lain datang, rupanya itu pangeran, langsung menemui ayahnya sambil terkejut. Ada apa sebenarnya terjadi? Dia kembali karena Yuki yang manggil. Ayahnya melakukan itu semua karena ingin pangeran mendapatkan calon istri. Tapi pangeran gak butuh itu, sebab dia sudah punya calon yaitu Yuki. Pangeran pun ngasih kado isinya kue ikan. Yuki sangat suka kue itu karena dulu saat kecil Haru memberikan itu untuknya. Haru pun senang, ternyata kucing yang dulu ditolong tumbuh jadi kucing yang cantik. Pangeran pun melamar Yuki. Yuki tentu mau. Yuki pun berterima kasih ke Haru pernah menolongnya saat kelaparan. Pangeran juga berterima kasih sudah diselamatkan dari tabrakan, mau membalas kebaikannya. Tapi Haru gak mau apa-apa karena membantu kucing saja sudah membuatnya bahagia. Si raja terharu, tidak tahu kalau anaknya sudah punya calon. Nggak jadi nikah dengan anaknya, si raja menawarkan Haru nikah dengan dia. Nanti akan diberikan apapun yang diminta. Tentu Haru nggak mau melakukan hal bodoh itu. Muta pun membela dengan mengatakan dialah Renaldo Moon. Mereka pun panik karena Renaldo adalah penjahat terkenal yang abadi sampai saat ini. Si raja nggak terima, mau melawan tapi nggak boleh. Mereka disuruh pergi ke atas menara karena masih terhubung keluar. Haru pun langsung dilempar pergi ke atas duluan, tapi raja nekat naik dari luar. Baron lari tapi raja sudah di atas dan menyerangnya. Sedangkan Haru sedikit lagi sampai di atas. Baron melawan raja dengan gampangnya, mahkota raja dipecah, membuat bulunya langsung rontok. Haru sudah sampai di atas, si raja mengaku kalah dan mengajak Baron bergabung ke kerajaannya. Tapi Baron menolak itu, sudah cukup bahagia dengan hidupnya sekarang. Haru naik ke pucuk tapi ketakutan karena sangat tinggi. Si raja bilang, menara runtuh membuat jalan keluar jadi berubah. Mereka nonton Haru jadinya khawatir. Baron lari kencang. Haru pun hilang keseimbangan dan terjatuh. Beruntung masih ditangkap Muta. Sayangnya di bumi Muta lebih kecil dari Haru, nggak kuat nahan dan ikut jatuh. Baron pun datang bergabung dan menenangkan Haru. Percaya saja pasti akan selamat. Mereka berpegangan tangan sambil menikmati pemandangan pagi yang indah. Terus terjun hingga datanglah gerombolan burung. Menangkap mereka, ternyata itu burung gagak waktu itu. Burung berbaris membentuk jalan menuju sekolahnya Haru. Dia senang ada penyelamat, sedangkan para kucing di kerajaan pun ikut senang melihat itu. Si raja merasa sudah selesai memangku tahta kerajaan, mau pensiun. Burung membawakan tas dan Haru pun sangat lega. Baron tugasnya sudah selesai, mereka pamit mau pergi. Muta diangkat si burung dan Haru langsung bilang suka pada Baron. Baron pun menghargai itu dan jika Haru butuh bantuan, pintu selalu terbuka untuknya. Dia pamitan dan ikut terbang bersama burung. Ibunya Haru bangun kesiangan dan kaget melihat anaknya sudah rapi nggak seperti biasanya. Ternyata ini hari Minggu mau pergi ke bioskop. Haru juga sudah masak dan membuatkan teh terenak untuk ibunya. Dia jalan-jalan dan saat temannya membicarakan cowok yang disukainya, sekarang sudah nggak peduli. Temannya merasa ada yang aneh, dia digoda, sedangkan Muta sedang tidur. Mendengar suara Haru jadi bangun, jalan pergi dan cerita pun selesai. Inti dari film ini adalah balas budi. Ya, walaupun ceritanya fiksi, setidaknya ada pembelajaran berharga, yaitu tolong menolong, bukan tolong melontong. Oke? Cukup dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke? Dadah.